Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ada sebuah cerita begini. Suatu malam seorang wanita berusia 20 tahunan bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, ia segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Saat berjalan, ia baru menyadari bahwa ia sama sekali tidak membawa uang, tidak membawa bekal pula. Saat menyusuri sebuah jalan, ia melewati sebuah kedai bakmi dan ia mencium harumnya aroma masakan bakmi itu. Ia ingin sekali makan, ia merasakan lapar. Ia ingin memesan semangkuk bakmi, tetapi ia tidak membawa uang. Pemilik kedai, seorang ibu, melihat anak ini berdiri cukup lama di depan kedainya, lalu berkata, "Duk, apakah kamu ingin memesan semangkuk bakmi?" Jawabnya, "Ya, tetapi aku tidak bawa uang." Jawab anak ini dengan malu-malu, "Tidak apa-apa, aku akan membuatkan untukmu. Duduklah dulu, sabarlah, dan akan kusiapkan bakmi untukmu." Tak lama kemudian, ibu pemilik kedai bakmi ini mengantarkan semangkuk bakmi. Anak perempuan usia 20 tahun ini segera makan beberapa suap, kemudian air matanya mulai berlinang. "Ada apa, Duk?" tanya si pemilik kedai. "Tidak ada apa-apa, aku hanya terharu," jawab wanita itu sambil mencoba untuk mengeringkan air matanya. Dia melanjutkan kata-katanya, "Bahkan seorang yang baru kukenal pun memberi aku semangkuk bakmi. Tetapi ibuku sendiri setelah bertengkar denganku, mengusirku dari rumah dan mengatakan kepadaku agar jangan kembali lagi. Kau seorang yang baru kukenal, tetapi begitu peduli denganku dibandingkan dengan ibu kandungku sendiri." Ibu pemilik kedai mendekati anak perempuan ini, menghela nafas panjang lalu berkata, "Duk, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Aku hanya memberimu semangkuk bakmi dan engkau begitu terharu dan berterima kasih. Ibumu, Duk, telah memasak bakmi dan nasi masakan lain untukmu, mulai kamu kecil hingga sebesar ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya dan justru berterima kasih kepadaku dan malah bertengkar dengannya?" Perempuan muda ini kaget. Bakminya belum habis. Dia segera berpamitan dan pulang. Sesampainya di rumah, ia mulai mendekati pintu gerbang. Terlihat lampu rumah masih menyala. Dan dia mencoba untuk mengetuk pintu tetapi tidak jadi, dan ternyata pintu tidak terkunci. Dia membuka pintu itu pelan-pelan, agak takut memang. Namun begitu pintu terbuka, ada seorang ibu yang sedang menunggunya. Katanya, "Kamu sudah pulang? Cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Makanlah dahulu sebelum kamu tidur. Makanan akan dingin jika kamu tidak memakannya sekarang." Saudaraku, cerita berhenti di sini. Sekali waktu kita sangat terharu dan berterima kasih saat mendapatkan pertolongan kecil dari orang lain di sekitar kita. Tetapi kadangkala kepada orang yang dekat dengan hidup kita, utamanya orang tua, kita harus berterima kasih pada mereka seumur hidup kita. Jangan sampai kepada orang lain kita berterima kasih dan hormat juga terharu, tetapi kepada orang tua sendiri justru tidak sopan dan jauh dari rasa hormat. Siapa yang mengajarkan Anda berjalan? Siapa yang mengajarkan Anda memakai baju? Siapa yang mengajarkan Anda memakai sendok dan garpu? Siapa yang mengajarkan Anda untuk berterima kasih ketika orang memberikan sesuatu pada Anda?
Dan siapa yang mengajarkan banyak hal dalam hidup kita? Orang tua, bukan? Sesungguhnya mereka adalah teladan menjadi manusia. Nats kita mengajarkan, taatilah orang tua dan hormatilah mereka. Mengapa? Saudara, kewajiban anak-anak adalah mentaati dan menghormati orang tua mereka. Ayat 1 dan 2 menjelaskan itu. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah sarana bagi keberadaan anak-anak ada di dunia ini. Tuhan telah memberikan wewenang kepada orang tua untuk ditaati dan dihormati oleh anak-anaknya. Tuhan memakai orang tua untuk menghadirkan anak-anak di dalam kehidupan mereka. Dan jika anak-anak taat dan hormat kepada orang tuanya yang saleh, saudara, anak-anak akan menjadi saleh juga seperti orang tuanya yang diteladaninya. Jika kewajiban anak-anak adalah taat dan hormat kepada orang tuanya, lalu apakah kewajiban orang tua? Bolehkah orang tua hidup tidak saleh, sesukanya sendiri, lalu menuntut anak-anaknya menghormatinya? Teks kita di ayat 4 menyatakan, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Meskipun hanya disebutkan bapak-bapak atau bapak, tetapi kewajiban ini diperuntukkan kepada orang tua, ayah dan ibu. Dan hal terdalamnya ialah, walaupun Tuhan memberikan kewenangan agar ditaati dan dihormati oleh anak-anaknya, orang tua dilarang menyalahgunakan kewenangan itu. Bagaimanapun juga anak-anak adalah bagian dari diri orang tua, darah daging yang harus dikasihi, diberikan teladan yang baik. Maka jangan membangkitkan amarah di dalam hati mereka. Jangan menggunakan kekerasan yang tidak sepantasnya. Putuskanlah segala sesuatu dengan hati nurani layaknya orang tua. Maka didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jika demikian, tugas orang tua tidak hanya membesarkan anak-anak dengan memenuhi kebutuhan fisik belaka, melainkan membesarkan mereka sebagai manusia dalam ajaran dan nasihat sebagaimana layaknya pengikut Kristus. Maka ajarilah mereka supaya takut melakukan dosa, dan beritahukanlah mereka tentang seluruh kewajiban terhadap Tuhan. Pertanyaannya adalah, Bagaimana bisa orang tua mengajari anak-anak untuk tidak melakukan dosa? Bagaimana bisa orang tua memberitahu tentang seluruh kewajiban terhadap Tuhan kepada anak-anaknya? Jika orang tua itu tidak memiliki kedekatan, ketaatan, dan kehormatan kepada Tuhan dalam kesalehannya. Ini berarti, saudara, orang tua harus memberikan keteladanan sebagai manusia Kristen yang senantiasa memaknai kasih Kristus. Jika orang tua memiliki kasih Kristus dan itu diajarkan kepada anak-anaknya, akankah anak-anak tidak hormat kepada orang tuanya? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini menjadi koreksi dan refleksi bagi kita semua. Sebagai anak, taatilah dan hormatilah orang tuamu. Sebagai orang tua, kasihilah anakmu dan didiklah mereka menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami diajak untuk menghayati
kewajiban kami sebagai anak-anak, dan juga kewajiban sebagai orang tua. Biarkanlah keluarga kami seimbang dalam kasih-Mu, bahkan keluarga kami menjadi keluarga yang kukuh, yang dibangun di atas pondasi yang kuat di dalam kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk kami semua, terutama untuk Indonesia di masa pandemi saat ini. Kami masih berjuang, kami masih bertahan, kiranya Tuhan menolong kami. Terutama untuk saudara-saudara kami yang sedang terjangkit COVID-19, yang semakin banyak jumlahnya, kiranya Tuhan memberikan ketahanan fisik yang baik dan kembali sehat. Adapun kami yang menantikan vaksin, kiranya vaksin segera bisa diteliti lebih lanjut, bahkan didistribusikan kepada kami dan kesehatan kami terjamin. Namun kami begitu yakin semuanya itu bisa terjadi karena kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan.